Selamat siang, selamat siang semua. Selamat siang, Romo. Iya, permenungan saya ambil dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini mencari Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tentu tema ini seringkali sudah kita dengar mungkin di berbagai kesempatan, di dalam persekutuan doa dan sebagainya seringkali dibahas. Saya hanya mencoba untuk men-sharingkan permenungan yang saya buat. Tentu mungkin kalau sangat mendalam, saya tentu belum, mungkin tidak layak. Tetapi saya akan mencobanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kata mencari, mencari Tuhan. Kalau kita mencari sesuatu, tentu kita selalu akan ada yang namanya sebuah proses, ada waktu. Tentu yang namanya mencari ada suatu hal yang hilang atau yang kita ingin dapatkan. Nah, proses mencari, di dalam proses mencari, tentu akan menjadi semakin tidak membosankan diri kita ketika kita memiliki sebuah hasrat atau cinta terhadap apa yang kita cari. Ya, kalau seumpama kita mencari sesuatu hal yang tidak kita sukai, tentu kita akan berhenti untuk mencari. Nah, demikian juga dengan mencari Tuhan. Membutuhkan suatu proses, membutuhkan suatu jalannya waktu, usaha dari kita, dan tentunya adanya hasrat cinta kita kepada Tuhan. Jika kita tidak mencintai Tuhan, tentu kita akan berhenti untuk mencari Tuhan, kan? Maka disinilah kita diajak untuk merenungkan kembali. Dan terkadang kita ini mendapat tantangan karena apa? Karena khususnya satu dekade ini ya, saya melihat, saya merenungkan, atau mungkin ya tepatnya mungkin tahun 2000, dimulai 2008, 2010, bagaimana banyak orang untuk mencoba untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan kita melihat ada berbagai banyak motivator-motivator bermunculan di tahun sekitar 2010 dan sebagainya, yang tentunya kamu bisa, dan kamu bisa. Tetapi kita seringkali melupakan peran serta Tuhan. Nah, disinilah masalah muncul. Nah, mari kita di dalam permenungan ini, saya ingin mengajak kita lebih banyak merenung. Ya, kita lebih banyak merenung dan bertanya kepada diri sendiri terhadap diri kita masing-masing. Mari kita mencoba merenungkan kitab Yeremia yang barusan kita dengarkan tadi. Kitab Yeremia bab 17 ayat 5 dibuka dengan beginilah firman Tuhan, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
dimulai dengan suatu kalimat yang sungguh-sungguh sangat mengejutkan bagi kita. Terkutuklah. Bagi orang Yahudi, kata ini sungguh sangat menakutkan. Amin-amin, semacam itu ya, tidak boleh mengatakan hal ini. Karena apa? Bagi orang Yahudi, suatu perkataan yang muncul dari mulut kita pasti akan terjadi. Dan inilah bagi orang Yahudi sungguh sangat ketakutan dengan kata yang namanya kutuk. Dan ini dibuka oleh Yeremia di dalam kitab Yeremia. Terkutuklah orang. Artinya apa? Ini perkataan ini sungguh akan terjadi loh. Sungguh akan terjadi loh. Ini bukan perkataan yang main-main, tetapi sungguh akan terjadi. Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ada 3 hal. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa artinya mengandalkan manusia? Apakah kalau demikian kita tidak boleh meminta tolong kepada sesama manusia? Artinya bukan demikian. Mengandalkan berarti menaruh seluruh harapannya, menaruh seluruh hidupnya di dalam kekuatan manusia. Di dalam kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Lupa kalau kita harus membutuhkan rahmat Tuhan. Nah, yang terakhir, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini begitu mengerikan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengapa? Karena ketika dia berhasil, maka dia akan menjadi sombong. Dan bahkan saya boleh mengatakan bisa menjadi Tuhan bagi sesamanya. Karena apa? Dia percaya kekuatan sendiri. Aku bisa. Ini adalah kekuatanku. Ini adalah berkat aku. Tetapi apa? Kalau seumpama dia tidak berhasil, dia akan putus asa. Nah, inilah terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudari, inilah gambaran orang yang percaya kepada diri sendiri, yang hanya saya boleh mengatakan akan mengalami suatu keadaan kesendirian, alone. Ketika seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengalami yang namanya kesendirian. Sekali lagi, kesombongan merupakan awal kehancuran. Kesombongan merupakan awal kehancuran, dan inilah yang dialami oleh Yehuda di dalam kitab ini. Karena dia percaya kepada diri sendiri dengan bersekutu dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel, di sekitar Yehuda, mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya mereka mengalami hidup di dalam pembuangan Babel, di dalam hidup kesusahan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak ada pilihan selain menjalani hidup yang penuh hukuman. Dikatakan dengan jelas, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita juga berbuat demikian? Di dalam kehidupan kita, seberapa sering kita mengandalkan
kekuatan Tuhan atau kita lebih percaya kepada kekuatan diri sendiri? Kita bisa merenungkan, mungkin sepanjang hari ini, setengah hari ini. Setidaknya lebih mudah, apakah hari ini aku memulai segala sesuatu dengan menyerahkannya kepada Tuhan? Ketika mungkin kita berangkat bekerja, atau kita memulai kehidupan baru, aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Di bagian kedua, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oh, begitu indahnya. Karena apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Lihatlah, ketika masa kering daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada pilihan selain menjalani hidup yang penuh dengan berkat. Dia tidak khawatir akan tahun yang kering, tidak berhenti